SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ahibai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas berbagai macam nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat-nikmat diniyah. Kita dimudahkan dengan taufik Allah, dengan pertolongan Allah, sampai saat ini bisa menikmati indahnya beribadah di bulan Ramadan, menikmati manisnya puasa Ramadan, lezatnya qiyamul lail. Ini adalah nikmat paling besar yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tersebut. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah agar memberikan kita semua keistiqomahan, agar kita mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita sampai akhir Ramadan. Alhamdulillah, kita sudah berada di antara 10 hari terakhir sebagai penghujung Ramadan, bagian terbaik, terafdal dari bulan yang mulia ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, al-ashru al-awsatu khairun minal awal
wal ashrul awakhiru khairun minal awsat. 10 hari yang kedua itu lebih baik daripada yang pertama, dan 10 hari yang terakhir itu lebih baik daripada yang kedua. Maka ini kesempatan bagi kita yang sudah baik, kita tingkatkan, kita tambah. Dan yang 20 hari pertama kemarin ada yang kurang, ada yang terlewatkan, maka mari kita sempurnakan, mari kita kejar. Mari kita kejar untuk meraih keberkahan dan kebaikan serta ampunan yang dibuka lebar-lebar oleh Allah Ta'ala dalam bulan yang mulia ini. Dan jangan sampai kita merugi seperti orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ragima anfu rajulin adraka Ramadan thumman salakha minhu falam yughfar lahu. Merugi dan celaka seorang, dia bertemu Ramadan, sampai Ramadan pergi tapi dosa-dosanya tidak diampuni, yaitu dia yang tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keberkahan, kebaikan, pahala yang besar dan ampunan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Baik, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini tema kajian kita adalah tentang adab dan nikmat kubur. Dan pembahasan kita insyaallah mencakup 4 poin inti. Pertama tentang penetapan fitnah kubur, yang kedua tentang azab dan nikmat kubur, yang ketiga sebab-sebab azab kubur, yang terakhir sebab-sebab selamat dari azab kubur. Nah, pembahasan pertama adalah tentang penetapan adanya fitnah kubur, dan apa itu fitnah kubur dan seperti apa azab kubur atau fitnah kubur dulu. Ini fitnah kubur. Fitnah kubur itu bukan azab kubur. Jadi ada perbedaannya, namun tidak bisa dipisah. Nah, antara fitnah kubur dan azab serta nikmat kubur ini berbeda, tidak sama. Namun tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan. Nanti kita jelaskan. Pertama tentang penetapan fitnah kubur. Fitnah kubur ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Jadi benar adanya. Yang pertama dari Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surat Ibrahim ayat 27. Allah Ta'ala meneguhkan orang-orang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kalimat yang kokoh ini maknanya, kata para ulama, di antaranya di alam kubur, ketika ada fitnah kubur, orang-orang yang beriman menjawab dengan jawaban yang benar. Dengan jawaban yang benar. Inilah kalimat kokoh bagi orang-orang yang beriman kelak di alam kubur, ketika fitnah kubur, ketika ada ujian di dalam kubur. Yang kedua, dalil dari sunnah. Ada beberapa hadis di sini, ada 4, ada 3 aja, bukan 3. Yang pertama, hadis sahabat yang mulia Al-Bara' ibn Azib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-muslimu idza su'ila fil qabri
Seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan bersaksi bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fadzalika qauluhu, maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah ayat tadi Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ayat yang mulia ini yang terdapat dalam hadis ini, keduanya menunjukkan bahwasannya setiap manusia itu akan ditanya di dalam kuburnya, akan ditanya di alam kuburnya. Bukan hanya orang beriman saja, tapi semua orang akan ditanya dalam kubur. Nah, pertanyaan di alam kubur inilah fitnah kubur. Ini yang disebut dengan fitnah kubur. Ujian di dalam kubur. Fitnah itu ujian, ya, ujian itu fitnah. Fitnah itu bahasa Indonesianya ujian. Fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Dan fitnah kubur itu adalah pertanyaan dari dua malaikat tentang siapa Rabbmu, Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Inilah fitnah kubur. Jadi pertanyaan dua malaikat. Hadis yang kedua, hadis Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, yang terdapat yaitu dalam hadis salat kusuf. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian ini akan diuji di dalam kubur. Ini tegas sekali lafadznya. Rasulullah menjelaskan dengan gamblang bahwasanya kita semua akan diuji. Akan diuji, menunjukkan benar adanya tentang fitnah kubur. Hadis yang ketiga, hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal haram wal ma'sami wal maghram wa min fitnatil qabri wa adzabil qabr. Di antara doa yang sering dibaca oleh Rasul, beliau berlindung, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas, ya, dari sifat malas dan dari kepikunan. Jadi kepikunan. Jadi pikun itu aib. Maka kita berlindung kepada Allah dari keadaan tersebut. Kemudian di antaranya wa min fitnatil qabri wa adabil qabri, dan dari fitnah kubur dan siksa kubur. Jadi hadis ini menunjukkan dua hal sekaligus, fitnah kubur dan juga adab kubur. Baik. Dari sini, dari ayat dan beberapa hadis ini tentu kita mengetahui dengan tegas, dengan jelas tentang fitnah kubur itu benar adanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Para ulama ajma' as-salaf rahimahullah ala isbati fitnatul qabr. Para ulama salaf pun telah ijma', sepakat tentang penetapan adanya fitnah kubur, yaitu ujian, pertanyaan malaikat di dalam kubur tentang tiga hal tadi.
Ya, mar rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Naam. Terus kemudian kalau kita sudah tahu apa itu fitnah kubur, maka seperti apa sih fitnah kubur itu? Disebutkan dalam hadis yang panjang. Hadis riwayat sahabat Bara' bin Azib, sedikit tadi sudah kita singgung. Di antaranya dijelaskan bahwasannya apabila jenazah itu telah dimasukkan ke liang kubur, kemudian para pengantar pulang meninggalkannya, ya, kembali pulang, maka dua malaikat disebutkan sini, ya'tihi malakani fayajlisanihi. Lalu kemudian datang dua malaikat, disebutkan namanya dalam riwayat yang lain Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Fayujlisanihi. Lalu dua malaikat ini mendudukkan jenazah tersebut. Ya, jenazah tersebut didudukkan. Fayaqulani lahu. Lalu bertanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Fayaqul, "Rabbi Allah." Lalu dia menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Lalu bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Lalu dia menjawab, agamaku Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Lalu bertanya lagi, siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian ini? Fayaqul huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab, beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu, lalu ditanya lagi, wa ma ilmuka? Apa ilmumu? Ya, bagaimana kamu mendapatkan ilmumu ini? Fayaqul, lalu dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa'amantu bi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, belajar aku ini. Lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Kemudian yufayunadi munadin fis sama an sadaqa abdi. Kemudian ada yang menyeru dari langit bahwa hambaku ini benar, hambaku ini mamu, dan siapa nabimu. Kemudian yang kedua, penetapan tentang siksa kubur. Penetapan tentang adanya siksa kubur. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang ini ketika nanti disebutkan, ya, ketika tidak bisa menjawab tadi, kemudian dipukul dengan metrok, dengan palu besar yang terbuat dari besi sebesar gunung, dipukul dengan palu, dengan pukulan terbuat dari besi yang sebesar gunung. Lalu dia berteriak dengan teriakan yang keras, terdengar oleh semua yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar, yang lain mendengar teriakannya. Waliyadzubillah. Ini penegasan adanya siksa kubur. Baik. Pembahasan kita sebenarnya masih tentang fitnatul kubur. Dari tadi dijelaskan bahwasannya fitnah kubur itu pasti adanya, yaitu pertanyaan dua malaikat kepada jenazah, kepada mayit yang dimasukkan ke dalam kubur. Ya, ditanya tentang tiga hal. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? Siapa atau apa agamamu? Dan siapa nabimu? Ini yang disebut dengan fitnah al-kubur, ujian di dalam kubur. Tapi pertanyaannya, apakah
semua orang pasti mengalami fitnatul kubur? Jawabannya tidak. Ada beberapa orang dikecualikan dan dia selamat dan tidak akan mengalami azab kubur. Siapa dia? Maksud saya tidak mengalami fitnah kubur, bukan itu kubur, tapi fitnah kubur. Siapa dia? Nanti disebutkan secara lengkap. Namun di sini secara umum, yang pertama adalah orang-orang yang mati syahid di medan perang. Orang-orang yang mati syahid di medan perang. Ini tidak akan diuji nanti dalam kuburnya. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma balul mu'minina yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Orang-orang mukmin pun kelak akan diuji dalam kuburnya, kecuali yang mati syahid, yaitu mati meninggal dalam medan perang, dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau lalu mengatakan, kafa bi bariqatis suyub ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang ketika dia berperang itu sebagai ujian bagi dia. Sudah, itu menurut kata Rasulullah SAW itu sebagai penggantinya. Jadi seorang yang berangkat perang mati di medan perang tidak ada ujian di dalam kuburnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu seorang yang mati sementara dia adalah seorang yang ditugaskan menjaga perbatasan di jalan Allah SWT. Seorang yang berjaga di perbatasan antara negeri muslim dan negeri kafir yang sedang bersengketa, mati dalam keadaan itu, maka tidak ada ujian bagi orang tersebut. Diriwayatkan dari sahabat Salman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi." Berjaga di perbatasan sehari semalam itu lebih baik daripada puasa dan bangun malam selama sebulan. Wa in mata jara alai amalu alladhi kana ya'maluhu. Dan bila dia meninggal, maka pahala amalnya akan terus mengalir. Insyaallah. Pahala amal yang biasa dikerjakan terus mengalir. Ini keutamaan bagi orang yang meninggal dalam keadaan dia menjaga perbatasan. Pahala terus mengalir. Kita tahu bahwasanya secara umum orang kalau sudah meninggal selesai, terputus amalnya, tidak menambah amal lagi. Tapi orang yang mati di perbatasan maka terus mengalir pahala dari amal yang rutin dia kerjakan. Wa ujri alaihi rizquhu, dan dia diberi pahala karena rizkinya. Wa aminal fattan, dan dia akan selamat dari ujian. Maksudnya di sini adalah fitnah kubur. Fitnah kubur. Ini diantara orang yang selamat dari fitnah kubur. Baik. Pembahasan berikutnya, poin yang kedua adalah tentang adab kubur dan nikmat kubur. Sebenarnya pembahasan tadi sudah kita jelaskan atau ada diisyaratkan pada pembahasan fitnah kubur tadi, karena memang seperti di awal saya sebutkan bahwasanya fitnah kubur itu bukan azab kubur, bukan. Cuman tidak bisa dipisahkan. Fitnah kubur itu ujiannya, pertanyaan dari malaikat, hasilnya bisa nikmat, bisa azab. Oleh karena itu setelah selesai ujian, orang terbagi menjadi dua. Ada yang mendapatkan nikmat, ada yang mendapatkan azab. Nah, sekarang secara khusus berikut ini dalil-dalil berkaitan dengan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata
uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashiyyi. Subhanallah. Subhanallah. Sesungguhnya apabila di antara kalian meninggal, akan ditampakkan kepada dia tempatnya setiap pagi dan petang. Maksudnya tempatnya kelak di akhirat di mana? Ditampakkan setiap hari. Apakah di surga atau di neraka? Setiap hari ditampakkan sampai hari kiamat. Setiap hari. In kana min ahlil jannah wa min ahlil jannah. Bila dia penduduk surga, maka dia termasuk penduduk surga. Itu ditampakkan kalau dia penduduk surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia termasuk penduduk neraka, maka ditampakkan bahwasanya dia penduduk neraka setiap hari. Yang penduduk surga ditampakkan surga, yang penduduk neraka setiap hari ditampakkan neraka. Yang penduduk neraka ditampakkan neraka setiap hari, pagi, petang, pagi, petang. Fayuqalu, sambil dibilang kepada dia, hadza maq'aduka, ini nanti tempatmu setiap hari. Nas'alullah salam wal afiyah. Hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah, sampai Allah Ta'ala membangkitkanmu di hari kiamat kelak. Fahadal hadis, kata beliau, hadis ini adalah salah satu hadis yang tegas, jelas, ya, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang menunjukkan, ya, yang menunjukkan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Jadi teman-teman, ditunjukkan seperti itu sudah ditunjukkan itu sudah nikmat kalau di surga. Sebagaimana ditunjukkan itu sudah azab. Ditunjukkan setiap hari. Jadi menunggu untuk disiksa itu sakit, tersiksa. Seorang yang sudah putus asa habis. Orang yang sudah meninggal putus amalnya sudah. Apalagi kalau sudah divonis kamu di neraka, maka itu akan menyakitkan bagi dia. Menunggunya dia untuk mendapatkan siksa neraka itu sudah siksa. Apalagi dan termasuk siksa ketika ditampakkan, dikabarkan, inilah tempatmu nanti. Ditampakkan di hadapannya setiap hari. Pagi tampakkan lagi di hadapannya, sore tampakkan lagi, besok begitu setiap hari. Ratusan tahun, jutaan tahun. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Setelah kiamat apa yang dapat? Selesai yang ini, tapi ganti yang lebih berat. Waliyadzubillah. Ini sudah siksa. Ini sudah siksa dan sekaligus ini nikmat bagi calon penduduk surga. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari adab kubur dan adab neraka, dan memberikan kita semua nikmat surga dan nikmat kubur. Dalil yang lain terdapat dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang keluarga Fir'aun, Surat Ghafir ayat 46. Surat Ghafir ayat 46. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Tentang keluarga Fir'aun, Allah berfirman, neraka itu akan ditampakkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, masuklah kalian wahai keluarga Fir'aun ke siksa yang paling pedih, yaitu ke dalam api neraka. Ini tegas sekali ya. Di sini Allah Ta'ala mengabarkan dua siksa bagi ahli Fir'aun. Yang pertama, siksa ditampakkan bagi mereka neraka pagi dan petang, ya.
Kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam neraka ketika hari kiamat. Tentu dari sini kita tahu bahwasannya adab atau siksa yang pertama bukan siksa yang kedua. Kalau siksa yang kedua jelas Allah berfirman, Allah Ta'ala mengabarkan masukkan mereka ke dalam siksa yang paling pedih, yaitu neraka. Bagaimana dengan siksa yang pertama? Tentu tidak lain, maksudnya adalah siksa ketika di alam barzah. Gak mungkin ini siksa di alam di neraka, tidak mungkin, karena Allah Ta'ala pisah, Allah bedakan. Saya ulangi dalilnya. An-nar, neraka itu ditampakkan di hadapan mereka, yaitu penduduk keluarga Fir'aun, setiap pagi dan petang. Kemudian ketika datang hari kiamat, nah dipisah. Kemudian datang hari kiamat, masuklah kalian ke dalam siksa yang pedih. Ada dua. Ini bantahan ya kepada orang-orang yang mengingkari adanya siksa kubur. Ada kelompok kecil ya kan, kelompok kecil nggak dianggap sebenarnya mengingkari siksa kubur. Alasan mereka karena hadis-hadis tentang siksa kubur itu hadis ahad katanya. Hadis ahad, dan hadis ahad tidak bisa dipakai untuk akidah karena hadis ahad itu yufidud dhon, bukan yakin kata mereka. Dan kita jawab pertama, sebenarnya tidak benar. Salah kalau hadis ahad tidak bisa digunakan untuk akidah, itu salah. Yang benar adalah hadis selama itu sahih, meskipun jenis ahad, boleh digunakan sebagai dalil untuk apa saja, termasuk dalam akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, anggap saja. Memang hadis ahad tidak bisa dipakai untuk akidah, anggap saja. Tapi ini nggak benar, anggap saja. Seandainya kita terima, ngalah. Bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana dengan ayat Al-Quran ini? Tentu saja ini tidak bisa dibantah, nggak bisa dikatakan ayat ini ahad, nggak ada ahad, nggak bisa. Ya ini ayat apa? Ayat 24 surat Ghafir. Ayat 24 surat Ghafir. 6. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang ayat tadi, kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, inna arwahahum tu'radu ala nar sabahan wa masa'an ila qiyamis sa'ah. Kata Ibnu Katsir, roh-roh mereka, keluarga Fir'aun dan keluarganya, yaitu dan pengikutnya akan ditampakkan kepada neraka setiap pagi dan petang, dilakukan setiap hari sampai hari kiamat. Setiap hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah ijtama'at arwahum wa ajsadu finar. Kemudian setelah tiba hari kiamat, kemudian mereka ini dikumpulkan roh dan jasadnya. Kalau siksa di alam barzah itu rohnya. Tapi nanti ketika hari kiamat dikumpulkan roh dan jasadnya dan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana di alam dunia ini yang dominan itu jasad daripada roh. Jadi kalau orang disiksa di dunia itu yang dominan merasakan sakitnya itu badan, bukan roh. Meskipun kadang-kadang roh merasakannya, tapi yang dominan jasad. Adapun di alam barzah sebaliknya. Di alam barzah siksa itu perihnya siksa yang merasakan secara dominan itu adalah roh. Ya, tapi kadang-kadang jasad juga ikut merasakan. Adapun di neraka, di akhirat dirasakan oleh kedua-duanya sama. Ya. Jasad dan roh itu dirasakan oleh merasakan apakah itu nikmat ataupun siksa. Jadi siksa di neraka di alam akhirat itu lebih pedih, lebih menyakitkan, waliyadzubillah. Baik. Berikutnya
hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, muttafaq alaih, hadis sahih juga. Dari hadis Asma binti Abi Bakrin, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tadi sedikit sudah kita singgung hadisnya, karena berkaitan dengan fitnah kubur. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur, misla au qariban min fitnati dajjal." Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan difitnah, diuji di alam kubur seperti atau mirip dengan ujian Dajjal. Yu'ta ahadukum, di antara kalian akan didatangi, lalu ditanya, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Fa amal mu'min, seorang yang beriman, maka dia menjawab, Muhammadun Rasulullah, beliau adalah Muhammad, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami membawa keterangan dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wattaba'na, ini penting. Maka kami pun menerima ajakannya, kami mengimaninya, dan kami mengikutinya. Lihat, ini yang bisa menjawab. Ini jawaban yang benar. Jadi pertama dia mengakui bahwa ini Muhammad datang kepada kami membawa petunjuk. Lalu kami menerimanya, kami mengimaninya, dan kami mengikutinya. Ini penting. Nggak bisa orang itu menjawab kecuali yang mengamalkan ini, mengamalkan, mengimaninya dan mengikutinya. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada seorang mukmin ini, nam solihan faqad alimna in kunta lamukinan. Sekarang tidurlah dengan nyaman. Sekarang tidurlah dengan nyaman. Sungguh kami tahu bahwasanya dahulu kamu adalah orang mukmin yang yakin. Subhanallah. Jadi jawaban seseorang kelak sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amalnya, sesuai dengan keyakinannya dan amalnya. Wa amal munafik awil murtab. Adapun orang yang munafik dan orang yang ragu, maka dia akan menjawab, la adri, saya tidak tahu. Sami'tu nas yaquluna syai'an faqultuhu, saya mendengar orang-orang bilang begini, maka aku ikut-ikutan saja. Nah, lihat, hanya ikut-ikutan saja. Ini orang yang ragu. Baik. Hadis berikutnya juga riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis Aisyah, anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha fadzakarat adzabal qabri. Ada seorang wanita Yahudi masuk menemui Aisyah, lalu bertanya tentang siksa neraka. Siksa kubur, tentang siksa kubur. Faqalat laha a'adakallah min adzabil qabri. Maka Aisyah menjawab, a'adzakillah min adzabil qabri, semoga Allah melindungimu dari adab atau siksa kubur. Fasa'alat Aisyah Rasulullah an adzabil qabr. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang siksa kubur ini. Faqala, maka beliau menjawab, na'am adzabul qabri haqqun. Ya, azab kubur, siksa kubur itu benar adanya, hak. Tegas sekali Rasul bilang. Siksa kubur itu hak, betul, benar. Qalat Aisyah, setelah itu Aisyah berkata, ma ra'aitu Rasulullah ba'da shalla salatan illa ta'ud min adabil qabr. Kata Aisyah, tidaklah aku
melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di penghujung salatnya, kecuali beliau ta'awwad, berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Ini yang juga diajarkan kepada umatnya. Untuk membaca doa apa gimana? Allahumma inni a'udzubika min adabil gimana? Allahumma inni a'udzubika min adabil jahannam wa min adabil qabr ya. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masyihid dajjal. Itu. Baik. Kemudian di sini riwayat yang sama juga disebutkan bagaimana di mana Rasulullah SAW menceritakan, menggambarkan salah satu siksa kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, hadis sahih ya, muttafaq alaih, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-abdu idza wudi'a fi qabrihi, seorang hamba apabila jenazahnya sudah diletakkan di dalam kuburnya, wa dhahaba ashabuhu hatta innahu la yasma' qur'ani alihim, dan teman-temannya sudah pergi pulang sampai-sampai dia ini mendengar bunyi sandal atau sepatu alas kaki orang-orang yang sudah pergi meninggalkan dia. Atahu malakani, maka datanglah dua malaikat. Artinya dua malaikat ini segera mendatangi dia. Ya, segera mendatangi dia. Tadi itu gambaran bahwasannya, yaitu ya apa namanya? Pergi pulangnya orang-orang yang mengantar tidak jauh dari dia, kemudian datang malaikat. Ini gambaran bahwasanya malaikat itu segera datang. Malaikat itu segera datang. Bukan berarti kalau masih ada orang di situ kemudian nggak datang, tidak. Ini gambaran bahwasanya malaikat sudah selesai. Artinya kapan pemakaman sudah selesai, maka malaikat akan segera datang. Fayu'idanihi fayaqulani lahu. Lalu dua malaikat ini mendudukkannya dan bertanya kepada dia, ma kunta taqulu fi hadzal rajul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu katakan tentang laki-laki ini? Fayaqul, lalu orang ini berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh, saya bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, undur ila maq'adika minan nar qad abdalaka Allah bihi maq'adan minal jannah. Sekarang lihatlah bahwasanya tempatmu yang dari neraka telah diganti oleh Allah dengan tempat dari surga. Subhanallah. Maksudnya tempat yang di neraka diganti dengan tempat yang di surga. Qala an-nabiyyu fayarahuma jami'an. Kata Nabi SAW, lalu orang ini melihat keduanya, semuanya dilihat. Jadi semuanya terlihat, tempatnya yang di neraka dan tempatnya yang di surga. Dan tempatnya dia nanti akhirnya di surga sudah diganti, insyaallah. Kebahagiaan luar biasa. Kenikmatan itu lebih nikmat kalau kita dapat setelah kesusahan, begitu. Beda kalau sudah nikmat, sudah biasa nikmat, memang nikmat, tapi beda rasanya kalau nikmat itu dapat setelah kita tersiksa. Insyaallah. Itu kenikmatan yang datang. Sebaliknya, amal kafir, adapun orang kafir atau orang munafik, fayaqul,
Maka dia menjawab, la adri, kuntu aqul kama yaqulun nas. Aku tidak tahu siapa dia. Dahulu di dunia aku bilang seperti yang dibilang oleh orang-orang, cuma ikut-ikutan tok. Ini orang-orang yang nggak punya keyakinan. Kenapa dia nggak punya keyakinan? Kapan keyakinan itu ada? Dengan ilmu Al-Quran, As-Sunnah. Adapun hanya hakikatnya ikut-ikutan, pasti ragu. Kalau cuma ikut-ikutan tanpa dasar ilmu, umumnya ragu. Apalagi kita dapati, kita punya dua tokoh, ya. Tokoh yang pertama begini, tokoh yang kedua berbeda pendapat. Udah ragu mana yang benar. Beda dengan orang yang belajar dengan cara yang benar, maka dia akan mendapati keyakinan dengan setiap yang dia jalankan. Maka orang ini bilang, saya tidak tahu, katanya. La daraitu wala talitu. Saya tidak tahu wala talaitu, dan saya tidak pernah baca, tidak pernah belajar. Dia nggak pernah bertemu Rasulullah, dan dia juga tidak pernah baca Al-Quran sebagaimana dilakukan orang mukmin tadi. Kemudian kata Nabi, summa yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunai. Kemudian dipukul dia dengan palu besar terbuat dari besi, dan yang lain sebesar gunung palu tersebut. Satu kali pukulan tepat, ya, tepat dalam riwayat yang tepat di kepalanya, dan di dalam riwayat ini disebutkan tepat di antara kedua telinganya, tepat di antara kedua telinganya. Fayasihu sayhatan, lalu dia pun berteriak, menjerit sangat kencang. Yasma'uha man yalihi illa saqalaini, yang didengar oleh semua yang ada di sekitarnya, semua mendengar kecuali dua, yaitu jin dan manusia nggak dengar. Semua makhluk mendengar teriakan orang tadi, orang yang disiksa tadi di alam kubur. Ini diantara gambaran bagaimana adanya siksa kubur. Taib. Di antara yang menunjukkan benar adanya siksa kubur, bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan umatnya apa? Memintakan ampunan untuk mayit dan memintakan keteguhan untuk menjawab ujian atau pertanyaan dari dua malaikat. Dalam hadis riwayat Utsman, bahwasanya Nabi SAW apabila selesai menguburkan suatu jenazah, maka beliau berdiri, kemudian berkata kepada orang-orang yang ada di sana, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampunan untuk saudara kalian ini dan mintakan untuk dia keteguhan, sesungguhnya sekarang dia ditanya. Sekarang dia ditanya. Kemudian juga di antara yang menunjukkannya adalah bahwasanya Nabi SAW sering sekali yaitu berlindung kepada Allah dari azab kubur, dan beliau memerintahkan sahabat-sahabat untuk berlindung daripada azab kubur. Di antaranya doa yang kita baca di akhir sholat kita sebelum salam. Nah, ini bahkan rutin kita baca. Ya, kalau azab kubur itu nggak ada, apa faedahnya? Apa gunanya kita berlindung kepada Allah dari azab kubur? Dari azab kubur. Ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengingkari azab kubur. Ini dibaca juga sama mereka. Mereka juga berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Mereka juga berdoa doa ini. Tanyakan aja ke mereka, terus apa faedahnya kamu doa ini? Sementara kamu nggak yakin ada azab kubur. Maka keliru. Ini dalil-dalil sangat banyak sekali dari Al-Quran, dari As-Sunnah menegaskan penetapan adanya nikmat dan adab kubur. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis tentang penetapan adanya adab kubur. Namun waktu yang dikasih terbatas, maka kita lanjut ke poin berikutnya,
yaitu tentang sebab-sebab adab kubur. Sebab-sebab adab kubur. Pertama yang harus kita pahami bersama, bahwasannya semua kemaksiatan dan dosa adalah sebab adab kubur, sebagaimana sebab adab neraka. Sebagaimana adab neraka. Sebab setiap kemaksiatan dan dosa akan mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Dan konsekuensinya adalah siksa di kubur dan siksa di neraka. Sebagaimana ketaatan dan amal saleh adalah sebab keridhaan Allah, yang konsekuensinya adalah nikmat kubur dan nikmat neraka. Apa nikmat di surga? Apa nikmat di surga? Nah, tetapi berikut ini ada beberapa dosa atau maksiat disebutkan secara khusus oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyebab siksa kubur, sebagai sebab dari siksa kubur. Hal ini karena memang pentingnya perkara tersebut, dan juga memang dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang sangat berbahaya. Apa saja? Yang pertama adalah an-namimah. Bahasa Indonesianya itu mengadu domba. Seorang datang kepada orang lain, atau seorang menceritakan tentang seorang, tentang keburukannya. Kemudian di satu sisi dia menceritakan orang yang ini kepada orang yang pertama tentang keburukannya, diadu. Nah, diadu. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu tidak membersihkan diri dari air kencing. Tidak membersihkan diri dari air kencing. Hal ini ada dua maksudnya. Yang pertama, seorang yang tidak menjaga dirinya sehingga kalau kencing itu memuncat kemana-mana, ya kan, kena pakaiannya dan lain sebagainya, sehingga pakaiannya najis atau badannya najis. Oleh karena itu dianjurkan ketika kencing kita milih tempat-tempat atau tanah-tanah yang tidak, pokoknya kita hindari, jangan sampai kencing tadi muncrat kemana-mana. Makanya disarankan duduk, ya kan, memilih tanah yang tidak keras dan sebagainya. Makanya gimana caranya agar. Yang kedua maksudnya adalah tidak beristinja. Tidak beristinja, yaitu tidak beristinja, tidak membersihkan bekas kencingnya, baik pada dirinya atau tempat dia kencing, Oleh karena itu dianjurkan orang setelah kencing itu membersihkan bekasnya dan juga beristinja. Bekasnya yang di kamar mandi itu, makin tidak pantas, ya kan? Kamar mandi masjid pesing, wah, nggak patut ini. Kamar mandi masjid kok pesing ini, nggak disiram habis buang air. Ya, wah, ini diperhatikan nih, harus disiram benar-benar, dibersihkan. Nah, ini maknanya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhuma. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian beliau berhenti dan bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir." Sesungguhnya
dua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan sesungguhnya keduanya disiksa bukan dalam perkara dosa yang berat. Maksudnya dosa yang berat di sini yaitu dosa yang sebenarnya mudah ditinggalkan, gampang menghindarinya, itu maksudnya. Kemudian beliau bersabda, amma ahaduhuma, adapun yang pertama, kana la yastatiru minal baul, dia itu tidak menutup diri, menjaga diri dari kencing, dari air kencingnya. Wa amal akhar, adapun yang kedua, kana yamsi bin namimah, dia orang yang menebarkan namimah, suka menggandu domba. Itu yang pertama. Yang kedua ya, pertama yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara dosa yang menyebabkan siksa kubur adalah al-ghibah. Ya, al-ghibah. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain. Membicarakan tentang orang lain sesuatu yang tidak dia sukai kalau diceritakan. Itu mudahnya seperti itulah gampangnya. Enggak mesti, kadang-kadang kita aja menurut kita bukan aib. Pokoknya apa saja yang saudara kita ini tidak suka diceritakan tentang dia, menceritakannya itu ghibah udah, gitu kan. Ghibah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis riwayat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dari Imam Ahmad, Imam Tabrani dengan sanad yang sahih dari Abu Bakrah. Riwayatnya sama seperti tadi, bahwasanya Nabi lewat di dua kubur. Lalu beliau mengatakan bahwasanya penghuninya sedang disiksa, dan disiksa bukan dalam dosa yang sulit dihindari. Lalu Nabi menangis. Dan beliau mengatakan, wa ma yu'adzibani fil ghibah illa fil ghibah. Keduanya tidaklah disiksa di dalam kuburnya kecuali karena ghibah dan baul dan air kencing. Jadi dalam riwayat yang disebutkan bukan namimah tapi ghibah. Bukan tabrakan, ini bukan tabrakan, tapi bisa jadi memang saling menguatkan. Ya tidak masalah kan kalau seandainya orang itu disiksa karena mengadu domba, juga disiksa dalam kuburnya karena ghibah. Kemudian di antara sebab yang lain yaitu mencuri ghanimah. Mencuri ghanimah. Jadi apa? Menguntil. Apa itu ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang. Harta rampasan perang. Diriwayatkan, saya baca dengan singkat saja. Diriwayatkan bahwasanya dalam satu peperangan, bahwasanya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini seorang budak. Lalu dalam perjalanan, ya, seorang budak ini, budaknya Rasulullah SAW ini menunggangi kendaraannya. Lalu dia terpanah, kemudian dia meninggal. Maka para sahabat pun memuji dia. Masya Allah bahagianya dia. Ya, Masya Allah bahagianya dia. Bagi dia syahid. Karena mati dalam medan perang. Maka kemudian Rasulullah SAW berkata, kalla walladhi nafsu Muhammadun biyadih, inna syamlata lataltahib alaihi naran. Kata Nabi SAW, tidak, demi Allah, sesungguhnya api neraka telah dikobarkan untuk dia. Lalu Nabi menyebutkan alasannya, akhadaha minal ghanaim yauma Khaibar lam tusibhal maqasim. Sesungguhnya dia telah mengambil sedikit dari harta rampasan perang pada perang Khaibar yang bukan bagian dia. Qala fawazi'an nas, maka orang-orang pun langsung takut, langsung kaget mendengar itu semuanya. Artinya di sini bahwasanya dia bahwasanya mencuri harta ghanimah termasuk sebab azab di dalam kubur. Kemudian juga di antara sebab azab kubur yaitu
meninggalkan Al-Quran dan menolaknya. Yang keenam adalah tidur dari sholat wajib. Tidur dari sholat wajib, sengaja tidur dari sholat wajib, tidak sholat subuh gitu kan. Tidak sholat subuh, misal bangkong. Ini termasuk sebab azab atau siksa di alam kubur. Dalam hadis Samurah bin Jundub, Nabi SAW bersabda tentang dua malaikat. Ammal ladzi yuslagu ra'su bil hajari. Jadi dalam riwayat yang panjang sekali Rasulullah menceritakan tentang apa yang beliau lihat di alam kubur. Hadisnya panjang. Itu ada juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Dakwah. Di antaranya yang beliau lihat di alam kubur yaitu seorang yang kepalanya dilempar batu sampai pecah. Sampai pecah. Jadi riwayatnya panjang, di sini nggak disebutkan. Saya pernah baca hadisnya. Jadi orang ini berbaring terlentang. Kemudian datang seorang berdiri di sampingnya, ngambil batu yang besar lalu dilempar ke kepalanya. Pecah kepalanya, gelinding. Batu gelinding diambil. Dia kembali, kepalanya sudah baik lagi. Lempar lagi, terus begitu. Pecah kepalanya, batu gelinding diambil batu, kembali kepala udah baik lagi, lempar lagi, begitu seterusnya. Nah, kata beliau, fa innahu ya'khudul Qur'ana fayarfiduhu. Sesungguhnya orang ini mengambil Al-Qur'an, yaitu dia paham Al-Qur'an, dia belajar Al-Qur'an. Mengetahui petunjuk Al-Qur'an, ini perintah, ini larangan, ya. Ini yang Allah ridhoi, ini yang Allah murkai, tahu. Fayarfidu, tapi dia menolaknya. Dia menolaknya, dia menentang isinya. Dia menentang perintah Allah. Dia tidak taat kepada Allah, maka ini bagi dia. Wa yanamu anis sholatil maktubah, dan dia tidur tidak sholat fardu. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu siksanya di kubur, ya, di dalam kubur sebelum neraka. Yang ketujuh adalah dusta. Dusta. Dalam lanjutan hadis tadi, sama hadisnya, ar-rajul alladhi ataita alaihi yusarsir shidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa ainu ila qafah. Yaitu tentang seorang yang tadi kamu datangi, di mana dia ini mulutnya dirobek mulutnya sampai tengkuk, hidungnya dirobek sampai tengkuk, matanya dirobek sampai tengkuk. Ini siksaan, begitu. Jadi ceritanya ini langsung sudah jadi, ya, yang jawab. Sebelumnya itu riwayatnya bahwasanya Nabi SAW itu tidur, ya. Kemudian beliau bermimpi melihat dua malaikat, lalu dia dibawa, diajak Rasulullah SAW. Di antara yang diperlihatkan adalah ini. Jadi ada seorang yang dia tidur, ya, terlentang. Kemudian datang seseorang berdiri satu sisinya di satu sisinya. Kemudian orang ini langsung mengoyak mulutnya dulu. Mulutnya dikoyak, dirobek mulutnya, tarik sampai ke tengkuk belakang. Tengkuk di belakang sini, tengkuk ini bagian kepala di belakang. Setelah itu dikoyak yang hidungnya sampai tengkuk, matanya sampai tengkuk. Setelah itu pindah ke sebelah kiri, ke sebelahnya, sebelah satunya. Begitu juga dilakukan, mulut ke tengkuk, hidung dirobek ke tengkuk, mata juga dirobek sampai tengkuk. Baru selesai yang sebelah sudah sembuh lagi, sudah bagus lagi, pindah ke sebelah, terus begitu. Nah, tentang orang ini malaikat tadi menjelaskan kepada Nabi SAW. Fa innahu rajul yaghdu min baitihi. Dia adalah seseorang yang mempunyai kebiasaan pergi dari rumahnya, lalu dia menyebarkan kebohongan, kemudian kebohongannya tersebut viral, menyebar kemana-mana. Waliyadzubillah. Qala Ibnu Hajar mengatakan tentang hukuman bagi orang ini. Apa sih hubungannya? Kenapa orang yang suka berdusta kok hukumannya seperti itu? Disebutkan oleh Ibnu Hajar, inna mastahaqqa ta'dzib liman yansa antil kalkatbah minal fafasid. Dia itu berhak mendapatkan siksa seperti ini. Kenapa? Karena
kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kebohongannya tadi. Ini orang yang berdusta, kemudian kedustaannya ini viral ya, nyebar kemana-mana. Ini luar biasa. Berita hoax, yang suka berita hoax kemudian viral, hati-hati. Ini hukumannya. Kecuali dia bertobat kepada Allah, maka bertobat. Kemudian beliau katakan, kata Ibnu Qayyim, wa huwa fiha muhtarun ghairu mukrah. Wa huwa fiha muhtar ghairu mukrah wala mulja. Katanya orang ini ketika itu dihukum dengan pilihan dia, tidak dipaksa. Jadi dia lakukan karena tidak paksa. Qala Ibnu Hubairah, lima kanal kadzib yusaidu anhu wa inhu lisanuhu alal kadzib. Kata dia, hukuman ini cocok bagi dia karena orang yang berdusta ini dibantu oleh ya hidungnya, ya mulutnya, ya matanya untuk buat dusta, yaitu tarwih, untuk memasarkan, menyebarkan kebatilannya tersebut, karena semua juga ikut. Maka dihukum yang seperti itu. Thayyib, di antaranya juga adalah zina. Thayyib, zina. Bagaimana hukuman bagi penzina ini? Orang yang suka zina. Zina itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan, ya, hubungan intim, bukan dengan pasangan yang sah. Bukan dengan pasangan yang sah. Apa itu hukumannya? Diceritakan bahwasanya Rasul kemudian datang ke satu tempat. Kemudian beliau melihat sebuah tempat itu mirip seperti tungku. Seperti tungku ya, tumang ya, tungku buat masak itu. Yang pakai api itu ya, tungku, paham nggih? Tungku. Sekarang pakai kompor soalnya, enggak ada tungku. Kemudian Rasulullah mendengar teriakan yang keras. Tiba-tiba terdengar teriakan yang keras. Penasaran Rasulullah, siapa ini? Apa ini? Apa ini? Kemudian Rasulullah pun mendatanginya. Ternyata beliau melihat di sana ada beberapa orang laki-laki perempuan telanjang, gak menggunakan pakaian apa-apa. Lalu tiba-tiba dari bawah disemburkan api kepada dia. Disemburkan api dari bawah. Langsung mereka pun berteriak, kepanasan, dibakar dari bawah. Kemudian lalu setelah itu dikabarkan kepada Rasulullah SAW. Katanya faida fi lagot wa aswad. Katanya fattala'na fi faida fi rijalun wa nisa'urah faidahum ya'tihim lahab min asfali minhum. Kata Nabi SAW, kami mendatangi sebuah tanur, yaitu tempat seperti tadi tungku api, dan di dalamnya terdengar suara yang ribuh gaduh. Kemudian kami melihatnya, di dalamnya ada laki-laki dan wanita telanjang. Tiba-tiba datang, yaitu lahapan api, kobaran api dari bawah mereka, dibakar dari bawah. Alhamdulillah. Kemudian yang diantara sebab dari siksa kubur adalah memakan riba, ya, memakan riba. Masih hadis yang sama, yaitu tentang ada seorang yang kemudian Rasulullah SAW dibawa oleh dua orang tadi. Kemudian beliau melihat ada sungai berwarna merah, dan di sana ada seorang yang berenang. Di sana berenang. Dia berenang ke tengah. Setelah itu batu itu kepada mulut orang yang berenang tadi, lalu ditelannya. Kemudian orang ini kembali lagi ke tengah, berenang lagi. Setelah itu kembali lagi ke samping. Begitu setiap kali dia ke pinggir, orang yang di pinggir tadi malah memasukkan batu ke mulut orang ini terus, dan dia menelannya terus begitu, sampai terus menerus begitu. Nah, di sini kata Nabi SAW, fa innahu akilur riba. Dikabarkan oleh mereka tersebut, sesungguhnya dia adalah pemakan harta riba. Ini beberapa dosa yang disebutkan secara khusus dalam dalil-dalil atau hadis-hadis sahih yang dapat menyebabkan siksa kubur. Namun sekali lagi saya sampaikan tadi, sebenarnya secara umum semua dosa itu adalah sebab siksa kubur. Karena seorang itu mendapatkan
bagiannya dikubur sebagaimana dia dapatkan bagiannya di alam akhirat kelak. Apakah nikmat ataukah adab ataukah siksa. 6. Poin yang terakhir, tinggal 5 menit nih bagi ana, yaitu tentang sebab-sebab yang dapat menyebabkan keselamatan dari azab kubur. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita semua dari azab kubur. Apa saja? Pertama saya sebutkan, semua amal soleh dan ketaatan adalah sebab selamat dari alam kubur. Secara umum apa saja itu. Karena hal tersebut adalah perkara yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, kecintaan Allah kepada kita. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala menyiksa hambanya yang dia cintai. Allah Ta'ala maha luas rahmatnya. Tapi di sini ada beberapa dalil berkaitan dengan sebab-sebab yang bila diamalkan akan menyelamatkan dari siksa kubur. Yang pertama, memperbanyak mengingat kematian, penghancur kelezatan. Rasulullah bersabda, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Baik. Dan di mana dengan kita mengingat kematian ada beberapa hikmah. Yang pertama, hal tersebut akan mengingatkan kita dan mencegah kita dari berbuat dosa dan maksiat. Karena kita tahu setiap dosa dan maksiat akan kita pertanggungjawabkan di kubur sebelum di akhirat. Yang kedua, hal tersebut akan mendorong kita untuk bersegera bertobat dan beramal soleh. Sebab seorang kalau dia mengingat mati dan dia tidak tahu ajalnya kapan, maka dia akan segera bertobat dari dosa yang masih dia lakukan. Pasti dia tidak mau mati dalam keadaan membawa dosa atau maksiat. Yang ketiga, mengingat kematian akan menjadikan seorang itu malu dan takut kepada Allah. Malu dan takut kepada Allah. Malu dia maksiat kepada Allah. Bagaimana tidak? Allah Ta'ala yang menciptakan dia, Allah Ta'ala mencukupkan rezekinya, dan Allah Ta'ala telah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, tapi kok malah milih yang batil. Malu. Yang kedua, takut dengan siksa Allah karena maksiatnya. Dan orang yang di dunia ini takut kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan keamanan bagi dia di barzah dan di akhirat. Sebaliknya orang yang merasa aman dari siksa Allah di dunia ini, sehingga dia bermaksiat, mudah berbuat dosa, maka dia akan mendapati ketakutan karena siksa yang diberikan kepada dia di kuburnya, di barzahnya, dan juga kelak di akhirat. Maka orang yang selamat, yang mendapatkan keamanan adalah orang yang takut kepada Allah di dunia ini. Takut sehingga membuat dia taat kepada Allah. Ya. Baik. Kemudian juga di antara sebab selamat dari siksa yakni kubur, al-iman wal amal soleh. Dan ini penting ya, nomor 1 ini. Iman dan amal soleh. Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman tadi, Isabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah Ta'ala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kokoh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi iman dan amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah istiqomah.
yaitu istiqomah. Istiqomah di atas kebaikan, istiqomah di atas ketaatan, istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Kemudian dengan cepat saya sebutkan, di antaranya juga adalah yang kita isyaratkan tadi, ar-ribat fi sabilillah. Ar-ribat fi sabilillah, yaitu seorang yang selalu berada di menjaga perbatasan di jalan Allah SWT. Kemudian juga asyahadah fi sabilillah, syahid di jalan Allah, mati syahid di medan perang. Yang ketujuh yaitu al-mudawamatu ala qiraati suratul mulk wal amal muqtadaha, yaitu sering membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi, dan mengamalkan kandungannya. Dalam hadis disebutkan hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adabil qabr. Surat tersebut adalah penghalangnya, surat tersebut yang akan menyelamatkannya, yaitu dari siksa kubur. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Di antara juga yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur, seperti yang disebutkan dalam hadis Muslim, yaitu seorang mukmin muwahhid yang meninggal di siang atau di malam Jumat, malam atau siang Jumat. Ma min muslim yamut yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah illa waqahu Allah taala fitnatal qabr. Tidaklah seorang muslim itu meninggal di hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan melindungi dia dari fitnatul qabr, dari ujian kubur. Seorang kalau sudah selamat dari ujian kubur, ya otomatis dia selamat dari siksa kubur. Juga sebagaimana ini yang terakhir dikabarkan oleh Muhammad bin A'la dari hadis yang disampaikan oleh Khalid dari Syu'bah, dikabarkan kepadaku oleh Jami' ibn Shaddad, aku mendengar Abdullah ibn Yasar berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Surat wa Khalid ibn Wurfutah. Saya duduk bersama Sulaiman bin Surat dan Khalid ibn Wurfutah. Fadzakara anna rajulan tuwfiya bi batnihi, bahwasanya mereka menyebutkan ada seorang laki-laki meninggal karena sakit perut. Bukan di perut. Jadi menyebabkan karena sakit perut. Faidahuma yastahiyani an yakuna syuhada janazati. Kemudian beliau-beliau ini ingin melihat jenazahnya. Faqala ahaduhuma lil akhar. Maka salah satu dari keduanya berkata, alam yakul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingatkah kamu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang orang yang seperti ini? Man yaqtuluhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrih. Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, yaitu orang yang mati karena sakit perut, maka dia tidak akan disiksa di dalam kuburnya. Faqala al-akhar, maka salah satu sahabat tadi menjawab, bala, betul, saya pernah mendengar hadis tersebut. Qala Syekh Al-Albani sahih. Syekh Al-Albani mengatakan tentang hadis ini bahwasannya hadis ini hadis yang sahih. Baik. Demikian mungkin yang dapat disampaikan pembahasan kita hari ini tentang 4 poin tadi. Fitnah kubur atau ujian kubur memang benar adanya. Kemudian tentang siksa kubur. Yang ketiga tentang dosa-dosa yang menjadi sebab siksa kubur. Yang ketiga adalah amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan kita dari adab kubur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, langsung tutupnya Mas. Baik.
Sallallahu ala nabiyina. Kita tutup, kita akhiri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.